Kebakaran hebat melanda sebuah kios BBM di Katingan, Kalimantan Tengah. Kecelakaan LRT di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta karena kelalaian masinis. Seorang anggota Polres Lombok Timur tewas ditembak rekan seprofesi. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjaman online ilegal di Cengkareng, Jakarta. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran melanda 3 rumah di kawasan padat penduduk Sawah Besar, Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Soalnya dari sini kayaknya. Rumah siapa sih, Bang? Pak Agus. Api membakar cepat ke sejumlah rumah di permukiman padat di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan mudah terbakar dan tiupan angin kencang membuat api semakin membesar. Warga pun panik, berupaya menyelamatkan barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Diduga api berasal dari korsleting listrik di sebuah warung yang ada di tengah permukiman. Kabel Pak di atas, itu orang-orang kebakaran udah pada bau sakit, udah betak-betuk soalnya kan lagi itu 9 tahun yang lalu kebakaran kabelnya kita belum juga ya. Iya, pas ngeledakan itu listrik, saya baru nyari ke atas bawa surat-surat nyari anak saya. Terus apa aja yang mesti diselamatin? Saya cuma bawa surat doang anak saya. Rumah kena Rumah. Habis Pak. Petugas yang tiba di lokasi kesulitan memadamkan api akibat akses jalan yang sempit. Api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 19 unit mobil pemadam kebakaran. Untuk penyebabnya masih belum pasti. Dan rumah yang terbakar dilaporkan saat ini sekitar baru 3 rumah. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Ada korban jiwa nggak? Untuk korban jiwa mudah-mudahan nggak ada. Tapi sampai saat ini belum ada berita ada korban jiwa. Luka juga nggak ada ya? Nggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran hebat juga melanda sebuah kios BBM di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sore tadi. Api merembet dan turut menghanguskan sejumlah bangunan lainnya. Warga yang panik berupaya mengevakuasi barang-barang seadanya agar terhindar dari kebakaran. Kebakaran berasal dari kios BBM merembet ke 2 bangunan ruko, sebuah kantor unit pelaksana teknis daerah pendapatan, dan rumah dinas Polsek setempat. Kawan, adakah pemadam di Samba kekurangan pemadam kawan? Di Kereng tolong kawan. Lebih dari 1 jam kemudian, api baru dapat dikuasai petugas pemadam kebakaran dibantu warga bersama polisi dan TNI. Pemilik kios luka bakar di bagian kaki karena tersambar api saat mengisi BBM ke mobil. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. LRT Jabodebek jurusan Cibubur Cawang tabrakan dalam tahap uji coba di kawasan Cipayung, Jakarta. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat masinis terlalu cepat pindah rel. Kereta lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek jurusan Cibubur Ciracas tabrakan saat tahap uji coba di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Tepatnya di atas tol Jagorawi kilometer 12.600. Saat kejadian, tidak ada penumpang di dalam LRT.
Sementara masinis yang mengoperasikan LRT mengalami luka ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit Melia Cibubur. Kedua kereta mengalami kerusakan pada bagian gerbong depan. Petugas yang berada di lokasi langsung mengecek gerbong yang alami kerusakan. Warga setempat mengaku mendengar suara dentuman yang cukup keras dan langsung berlari ke pinggir tol untuk melihatnya. Lihat ada gerung mendengar ledakan gitu, MRT yang tabrakan. Oh, itu bunyinya keras, Bang? Lumayan. Oh, seperti bunyi apa, Bang? Ya, der gitu. Kayak ledakan gitu ya? Iya. Oh, itu jam berapa? Itu kurang lebih 1:30 ya. 1:30 siang tadi? Iya. PT Inka saat ini tengah melakukan investigasi penyebab kecelakaan. Diduga kecelakaan terjadi karena kelalaian masinis. Terindikasi ada human error di mana masinis pada saat langsir ini kecepatannya melebihi. Ya, tapi itu nanti akan ditentukan oleh hasil investigasi KNKT. Tapi indikasi awal berdasarkan situasi di lapangan seperti itu. PT Inka juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak, mulai dari Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan Menko Marves. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga malam ini 2 kereta LRT Jabodebek yang tabrakan di jalur layang ruas Munjul Cibubur, Jakarta masih berada di atas rel. Belum ada petugas yang mengevakuasi badan kereta. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Vicky Rian. Ya pemirsa, hingga Senin malam 2 rangkaian kereta LRT yang mengalami kecelakaan di Jalan Layang Ruas Munjul Cibubur, Jakarta Timur ini masih berada di atas rel. Belum ada petugas yang mengevakuasi badan kereta yang mengalami kecelakaan tersebut. Namun memang sejak sore tadi ini sejumlah petugas telah menutupi bagian kereta yang memang saling tumpang tindih akibat kecelakaan itu dengan terpal. Dan hingga saat ini kami masih menunggu keterangan resmi terkait penyebab terjadinya kecelakaan yang melibatkan 2 kereta LRT. Dan informasi terakhir yang kami dapat dari PT Inka memang masih terus dilakukan investigasi guna mengetahui apa penyebab kecelakaan LRT yang terjadi pada pukul 1 siang tadi. Dan informasinya memang belum ada operasional di jalur LRT rute Cibubur Cawang ini dan tidak ada penumpang dalam peristiwa tersebut. Namun terdapat 1 korban luka ringan yang memang diketahui merupakan masinis dari PT Inka yang saat ini sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Dari Jakarta, Vicky Rian, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut bus Transjakarta. Selama olah tempat kejadian perkara, halte Transjakarta Cawang Ciliwung ditutup sementara. Olah tempat kejadian perkara dilakukan di depan halte Transjakarta Cawang Ciliwung, Jalan MT Haryono, Jatinegara, Jakarta. Polisi menandai sejumlah titik dengan cat serta mengukur jarak antar titik. Selain memberi penanda, polisi juga mensimulasi dengan mendatangkan sebuah bus Transjakarta. Olah tempat kejadian perkara berlangsung selama 1 jam untuk mengetahui detail kecelakaan. Sementara itu 2 orang tewas pemirsa pada kecelakaan bus Transjakarta pagi tadi. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk saat melaju dengan kecepatan tinggi. Dua bus Transjakarta tabrakan di Jalan MT Haryono Cawang, Jakarta Timur. Sopir bus dan 1 penumpang tewas dalam kecelakaan ini. Sementara 37 penumpang bus luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Diduga sopir mengantuk saat mengendarai bus dengan kecepatan tinggi hingga menabrak bus lainnya yang sedang berhenti di halte. Proses evakuasi sopir bus yang menabrak dari arah belakang memakan waktu hingga 1 jam. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur menerjunkan 20 personel untuk evakuasi sopir bus. Petugas juga menggunakan alat bantu agar bisa membuka badan bus yang menjepit korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Yang paling sulit kita di belakang kemudi ya, korban itu terjepit oleh stang kemudi dan dashboard, sehingga kita harus mengungkit daripada dashboardnya itu untuk menjauhkan dari badan, sehingga kita langsung evakuasi korban. Kebetulan ada bangke melintas, dua-duanya dalam kondisi berhenti di
halte, yang satu mungkin berhenti mulai jalan, begitu ini langsung menabrak. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pesawat kargo Smart Air gagal mendarat di Bandara Aminggaru Ilaga, Puncak, Papua. Seorang pilot tewas sedangkan co-pilot terluka. Pesawat kargo Smart Air dengan kode penerbangan PKSNN gagal mendarat di Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Akibat kecelakaan ini, pilot Smart Air bernama Kuntardi tewas setelah dibawa ke Puskesmas Ilaga. Sementara kopilot Egy terluka namun masih dalam kondisi sadar. Egy kemudian dievakuasi ke Timika untuk dirawat intensif. Hingga kini, penyebab kecelakaan masih diselidiki KNKT. Dugaan sementara, pandangan pilot terhalang kabut saat akan mendarat di landasan. Pesawat tidak mengangkut penumpang dan hanya memuat barang dari Bandara Moses Kilangin, Timika. Usai kecelakaan, Bandara Aminggaru ditutup untuk kepentingan penyelidikan dan pembersihan landasan. Dari Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjaman online ilegal di rumah kos di Jalan Tawang Mangu, Cengkareng, Jakarta. Informasinya sesaat lagi.